Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan juga syukur mari kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas karunia dan izinnya pada hari ini, pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Dr. Rostiana Pasiana SSMSI selaku dosen pengampu pendidikan publik, dan tak lupa kepada teman-teman semua yang saya banggakan, yang tidak banggakan, yang telah memberikan kami waktu untuk dapat mempresentasikan atau menjelaskan materi mengenai permasalahan dalam restrukturisasi dalam permasalahan risiko kegagalan implementasi dan juga penurunan moral dan motivasi karyawan. Sebelum ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 5, saya dengan Rizky Dewanugra sebagai moderator yang akan memimpin presentasi ini dari awal sampai akhir. Kemudian ada rekan saya Aldi Rashid, saya Muhammad Ali Sofian, saya Dika Dedgana. Baik, langsung saja kita kepada materinya. Yang pertama akan dibahas oleh entitas kepadanya, saya persilakan. Terima kasih sebelumnya kepada moderator. Baik, risiko kegagalan implementasi adalah potensi kegagalan dalam mencapai hasil yang diharapkan saat menerapkan sistem atau proyek baru dalam organisasi. Risiko ini dapat berdampak signifikan pada sumber daya, waktu, dan keuangan perusahaan. Berikut adalah beberapa faktor yang sering menyebabkan kegagalan implementasi. Pertama ada perencanaan yang tidak matang, kurang analisis mendalam dan studi kelayakan, dan dapat menyebabkan kebijakan yang tidak realistis atau sulit diimplementasikan. Hal ini seringkali membuat proyek gagal mencapai target. Solusinya adalah pemerintah harus melakukan perencanaan yang komprehensif termasuk analisis risiko, studi kelayakan, dan simulasi dampak. Melibatkan pemangku kepentingan sejak awal juga dapat membantu memastikan rencana lebih matang. Yang kedua adalah kurangnya sumber daya. Banyak proyek sektor publik yang gagal karena keterbatasan sumber daya, baik dalam hal anggaran, tenaga kerja, maupun teknologi. Solusinya adalah pengalokasian anggaran harus dilakukan secara realistis dan sesuai kebutuhan. Selain itu, pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi pegawai publik juga penting agar sumber daya manusia siap untuk menghadapi tantangan implementasi. Yang ketiga ada resistensi terhadap perubahan. Pegawai publik atau masyarakat yang tidak mendukung program baru seringkali menjadi penghambat, baik karena alasan kenyamanan, ketidakpahaman, atau ketidakpercayaan. Solusinya adalah pemerintah harus mengadakan sosialisasi dan komunikasi yang jelas tentang manfaat perubahan tersebut. Selain itu, perubahan aktif pemangku kepentingan dan pemberian insentif dapat mengurangi resistensi. Yang keempat adalah birokrasi yang kompleks. Prosedur birokrasi yang panjang dan berbelit-belit dapat memperlambat atau bahkan menggagalkan implementasi kebijakan. Solusinya adalah penyederhanaan proses birokrasi dan penggunaan teknologi digital dapat mempercepat proses. Penerapan sistem manajemen yang lebih efisien dan agile juga dapat mengurangi hambatan birokrasi. Yang kelima ada kurangnya pemantauan dan evaluasi. Ketidakcukupan dalam monitoring dan evaluasi menyebabkan sulitnya mendeteksi masalah sejak awal. Akibatnya masalah kecil yang tidak segera diselesaikan dapat tumbuh menjadi besar dan menggagalkan implementasi. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah menyampaikan materinya. Kemudian di sini itu ada studi kasus dari permasalahan ini yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Studi kasus kegagalan implementasi dalam restrukturisasi sering terjadi dalam organisasi besar, terutama ketika proses restrukturisasi melibatkan perubahan besar pada struktur organisasi, peran karyawan, atau proses operasional.
sini ada sebuah perusahaan jasa keuangan besar dengan ribuan karyawan yang berbagai divisi memutuskan untuk melakukan restrukturisasi besar-besaran. Tujuannya adalah meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya operasional, dan meningkatkan kemampuan perusahaan untuk bersaing dalam lingkungan yang terus berubah. Restrukturisasi ini mencakup pengurangan jumlah divisi, penggabungan beberapa fungsi, dan juga penerapan teknologi baru untuk menginformasikan beberapa proses. Perusahaan ini menyusun rencana untuk mengurangi birokrasi, mempercepat proses pengambilan keputusan, dan menyederhanakan transaksi komando. Selain itu, perusahaan merencanakan menerapkan sistem digitalisasi yang membutuhkan pelatihan ulang bagi sebagian besar karyawan. Tim manajemen menetapkan target jangka pendek dan jangka panjang, namun mereka terburu-buru meluncurkan implementasi tanpa perencanaan yang cepat. Mungkin cukup sekian dari saya. Selanjutnya akan dibahas oleh Bapak. Saya persilakan. Untuk selanjutnya ada permasalahan dan risiko yang ditemui. Yang pertama yaitu perencanaan yang tidak matang, di mana tim manajemen terlalu fokus pada pengurangan biaya tetapi kurang melakukan analisis mendalam terkait dampak restrukturisasi pada operasional sehari-hari dan kesejahteraan karyawan. Untuk dampaknya itu beberapa fungsi penting terganggu selama fase transisi, menyebabkan penurunan kinerja operasional. Karyawan yang tidak mendapatkan pelatihan yang cukup untuk peran mereka merasa kewalahan sehingga kinerja perusahaan menurun drastis. Lalu yang kedua yaitu kurangnya dukungan dan pelibatan pemangku kepentingan. Manajemen puncak memutuskan untuk melakukan restrukturisasi tanpa melibatkan pemangku kepentingan utama seperti karyawan dari berbagai tingkatan atau berbagai serikat pekerja. Lalu dampaknya itu terjadi resistensi yang signifikan dalam para karyawan yang merasa kehilangan posisi atau peran lama mereka. Hal ini menyebabkan ketidakpuasan yang meluas, menghambat produktivitas, dan meningkatkan tingkat turnover. Lalu yang ketiga yaitu komunikasi yang buruk, di mana informasi mengenai tujuan dan manfaat restrukturisasi tidak disampaikan secara transparan kepada karyawan. Perusahaan hanya memberitahu perubahan pada saat terakhir tanpa memberikan gambaran yang jelas tentang alasan dibalik perubahan tersebut. Dampak dari ini yaitu komunikasi yang kurang memadai menyebabkan kebingungan dan kekhawatiran di antara karyawan. Lalu yang keempat yaitu implementasi teknologi baru tanpa persiapan yang memadai, di mana perusahaan menerapkan teknologi baru tanpa memastikan kesiapan teknis dan kompetensi karyawan. Proses implementasi sistem baru mengalami banyak hambatan teknis dan banyak karyawan yang tidak tahu cara menggunakan sistem baru tersebut. Dampaknya yaitu adanya gangguan dari operasional sehari-hari karena karyawan harus belajar sambil bekerja dengan teknologi baru. Lalu yang terakhir yaitu ketergantungan pada konsultan eksternal. Perusahaan menggunakan jasa konsultan eksternal untuk merancang restrukturisasi, tetapi konsultan ini tidak memahami nuansa dan budaya perusahaan. Akibatnya rekomendasi yang diberikan tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan internal perusahaan. Dampak dari ini yaitu banyak rekomendasi yang gagal diimplementasikan dengan baik karena tidak disesuaikan dengan situasi perusahaan. Mungkin sekian dari saya. Kembali ke Baik, terima kasih kepada ahli yang telah memberikan pembahasannya. Mungkin untuk risiko kegagalan implementasi permasalahan dalam restrukturisasi setelah selesai dibahas, kemudian ada penurunan moral dan motivasi karyawan pada permasalahan dalam restrukturisasi yang akan dijelaskan oleh Tika. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih.
Istilah ini dapat digunakan untuk menggambarkan seberapa puas karyawan terhadap pekerjaan mereka, tingkat kebahagiaan atau motivasi mereka atau antusiasme atau keterlibatan mereka di antara sifat-sifat lainnya, karena sangat terkait dengan tingkat produktivitas, resistensi dan tujuan positif lainnya di tempat kerja yang akan mengukur dan menilai moral karyawan. Jadi restrukturisasi perusahaan itu seringkali menimbulkan berbagai permasalahan sehingga terutama terkait dengan penurunan moral dari karyawan sendiri. Karena proses restrukturisasi itu akan melibatkan atau akan menimbulkan ketidakpastian kepada karyawan sehingga akan menurunnya moral dari karyawan tersebut karena ketidakpastian. Karena banyak beberapa dampak yang ada di restrukturisasi tersebut, karena ini mengurangi kepercayaan karyawan sehingga karyawan itu tidak bisa atau kurang dari kepercayaan kepada perusahaan sehingga si karyawan itu bisa jadi dikeluarkan atau dipindahkan kerjaannya. Ini ada beberapa yang membuat moral karyawan itu penting di tempat kerja itu kan semangat kerja karyawan yang tinggi itu selalu dikaitkan dengan ada beberapa solusi ya ada 4 solusi untuk penurunan moral ini sama motivasi. Yang pertama ada komunikasi terbuka, seberapa aman dan nyamannya pekerjaan dalam berkomunikasi satu sama lain, memainkan peran utama dalam moral tim. Yang kedua ada visi perusahaan yang jelas. Sasaran yang jelas untuk dituju adalah salah satu cara terbaik untuk meningkatkan moral. Sasaran ini menyelaraskan tujuan setiap orang, tetapi memberi mereka rasa memiliki dengan membuat mereka merasa menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Yang ketiga caranya itu pengakuan dan penghargaan sehingga ketika karyawan meningkatkan moral adalah dengan memulai memuji orang atas kerja dengan baik, karena ketika kita untuk meningkatkan moral itu caranya untuk memberikan penghargaan kepada karyawan. Yang keempat yaitu pengembangan profesional, memberikan karyawan perangkat dan dukungan untuk mempelajari keterampilan baru dan mengembangkan karir profesional mereka adalah dengan cara yang bagus untuk membuat mereka tetap termotivasi. Ini menunjukkan bahwa Anda tidak hanya peduli dengan dampak yang mereka buat. Baik, terima kasih kepada Dika dan juga Alia sudah memberikan pembahasannya. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf untuk segala kekurangan, keterbatasan, karena memang kita juga mempunyai keterbatasan waktu. Semoga semuanya dapat